Menteri Personel. Yun Dae-hyung menghadap Ibu Suri. Yun mengagumi pohon bonsai Ibu Suri. Bonsai ini kelihatan mengesankan. Sama seperti pohon pinus di gunung. Ibu Suri menjawab, apa kau tahu arti di balik pohon bonsai? Menteri Personel. Bukankah artinya menumbuhkan bibit kecil sesuai keinginan Anda? Jawab Menteri. Ibu Suri membenarkannya. Tapi masalahnya dengan pohon bonsai. Pohon ini mudah dilihat tapi sebenarnya sulit melakukannya. Jika waktunya tidak pas, maka sulit membuatnya sesuai dengan keinginanmu. Ibu Suri juga mendengar kekacauan di si Gangwon. Ia mengingatkan Yun Dae-hyung kalau siapapun yang menjadi guru putra mahkota akan menjadi sangat penting. Karena ia akan mendidik calon Raja Joseon berikutnya. Ratu Jungjong menghadap Raja. Ia minta Raja mengerti perasaan putra mahkota. Hawon tidak punya teman. Ia mohon agar Pangeran Yang Myung diizinkan untuk masuk dan keluar istana dengan bebas. Ratu Han menambahkan Pangeran Yang Myung bahkan belum menikah dan Anda sudah mengirimnya keluar dari istana. Belum sempat menyelesaikan kalimatnya. Raja Seongjo menyela dengan emosi. Itu bukan posisi yang bisa ia permainkan dengan mengikuti perasaan. Semua raja terdahulu harus mengalami penderitaan yang sama untuk menjadi raja. Untuk orang yang akan bertanggung jawab pada rakyat. Jika ia tidak bisa menahan keinginannya sendiri, apa dia pantas? Ratu Han masih ingin berdebat. Tapi Raja memintanya pergi. Aku ingin istirahat. Jungjong, kau kembalilah. Ratu Han bertemu Hui Bin. Park Hui Bin memberi hormat. Saya sangat menyesal. Ratu Han tersenyum dan berkata ini bukan salah Hui Bin. Ia heran kenapa Pangeran Yang Myung tidak berkunjung ke istana akhir-akhir ini. Park Hui Bin menjawab. Saya dengar ia pergi keluar ibu kota untuk jalan-jalan. Ratu Han mengerti. Raja pasti telah melarang Yang Myung masuk istana. Kalau ia kembali, jika ia punya waktu katakan padanya untuk pergi ke istana ratu dan memberikan hormat. Akan lebih baik kalau ia bisa mampir ke istana timur. Park Hui Bin tersenyum dan memberi hormat. Pangeran Yang Myung baru selesai berburu. Ia menjualnya ke pedagang dan minta harga yang tinggi. Aku akan memakainya membeli hadiah untuk temanku. Pedagang itu heran. Kau orang baru ya? Yang Myung menjawab ia hanya pelancong yang lewat saja. Karena aku kekurangan biaya untuk jalan. Jadi aku menangkap ini. Pedagang itu memeriksa hasil buruan Yang Myung. Yang Myung melihat antrian orang dan tanya mengapa mereka antri seperti itu. Pedagang itu menjelaskan ada anak buta usia 8 tahun yang punya kekuatan supranatural. Anak itu bisa tahu penyakitmu tanpa memeriksa nadimu dan mereka juga menjual batu ajaib yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Yang Myung tertarik. Aku juga bingung mau beli apa. Mungkin aku sebaiknya membeli batu itu juga. Beberapa pria mempromosikan batu itu sambil berkata kalau ini melebihi kemampuan peramal Seong Suchong yang Nokyang. Ayo dapatkan batu ajaib yang bisa menyembuhkan penyakit apapun. Hanya tersedia 50 buah saja. Seorang anggota Seong Suchong menunjuk gadis itu. Itu orangnya, peramal. Mereka adalah penjahat yang memanfaatkan anak itu. Mereka membuat anak itu kelaparan. Mereka menunggu sampai anak itu mati untuk membeli anak baru dan melanjutkan bisnis mereka. Kadang, mereka menjual anak itu ke Gibang. Yang Nokyang berkata akan pergi dan melihatnya sendiri. Ia maju ke depan barisan. Tapi Yang Myung menahannya. Maafkan ketidaksopanan saya. Tapi ambil no urut dulu. Yang Myung menolaknya dan berkata, maaf, tapi saya harus pergi ke dalam lebih dulu. Yang Nokyang awalnya kesal. Tapi ia mendapat penglihatan tentang Yang Myung. Yang Myung juga memancarkan kekuatan matahari. Yang Myung duduk menunggu giliran. Seorang pria tanya kenapa Yang Myung kesini dan Yang Myung berbohong. Ia berkata kalau kakinya luka karena berburu babi hutan. Pria itu anggota komplotan dan memberi kode pada pria di sisi Sugeng. Pria itu berbisik pada Sugeng apa yang terjadi. Yang Myung maju ke depan Sugeng. Sugeng mengatakan seperti yang dibisikkan pria di sampingnya. Tapi ia menambahkan, oh, aku bisa melihat cahaya datang darimu, Paman. Enar-enar cahaya kuning yang indah atau merah. Yang Nokyang terkejut. Karena anak itu memiliki kemampuan melihat seperti dirinya. Yang Myung heran. Cahaya apa? Apa maksudmu? Anak itu mengeluh kelaparan. Yang Myung heran dan mengamati anak itu. Bibirnya kering dan pecah-pecah. Berarti kekurangan cairan.
Pria di samping Sugeng berkata kalau Dewi Sugeng sudah mengatakan kalau kakimu luka dan akan sembuh sekitar 4 hari. Yang Myung berkata tubuhnya kurus tapi punya perut. Ada suara di perutku yang berkata kalau rasanya tidak enak karena kurang cairan dan darah. Pria itu marah karena merasa ketahuan berbohong. Apa yang kau katakan? Yang Myung berdiri, menunjukkan kalau ia tidak sakit. Aku berkata kalau ia kelelahan karena kelaparan. Yang Myung menunjukkan kalau anak itu sudah dipukuli. Ada memar di leher dan lengan. Ada berapa banyak luka lagi yang tidak terlihat. Yang Myung minta anak itu membuka matanya. Anak itu ternyata tidak buta. Ia membuka mata dan Yang Myung menyuapkan kue ke mulutnya. Anak itu langsung memakannya dengan lahap. Pria itu marah dan mencubit anak itu. Anak itu menangis sambil berkata aku lapar. Para pengunjung mulai marah dan meneriaki mereka penipu. Mereka minta uang mereka dikembalikan. Semua menyerbu penipu-penipu itu. Yang Myung mengambil kesempatan ini untuk membawa lari anak itu. Yang Myung lari cepat sekali. Anak itu mengeluh. Paman kau lari terlalu cepat. Kepalaku pusing. Yang Myung menjawab itu karena kau kelaparan. Tunggulah sebentar lagi. Aku akan membawamu ke tabib dan aku bukan paman. Protesnya. Yang Myung disergap para penjahat tadi. Salah seorang mengambil anak itu dan membawanya pergi. Anak itu menangis sambil meronta karena takut dipukuli. Yang Nok yang menghadang pria itu dan meminta untuk melepaskan anak itu. Lalu pria itu melihat pasukan di belakang Yang Nok Yang. Ia ketakutan dan segera menurunkan anak itu lalu lari. Pasukan mulai mengejarnya. Sementara Yang Myung harus menghadapi preman-preman itu. Ini semua karenamu. Hari ini, kami tidak mendapatkan uang sesen pun. Bahkan sekarang kami tidak bisa kembali ke sini untuk mencari uang. Preman itu mendorong Yang Myung. Yang Myung semakin marah. Ini peringatan terakhirku. Membuatku marah dan kau dalam bahaya besar. Guru pedangku mendapat gelar sarjana militer terbaik kali ini. Mendengar itu, mereka malah mengejek Yang Myung. Jika gurumu adalah sarjana terbaik, maka ayahku adalah raja. Preman itu tertawa. Aku kenal raja. Dia tidak berkata punya anak sepertimu. Ini membuat Yang Myung semakin marah. Ia berdiri dan menghapus darah di sudut bibirnya. Lalu melumpuhkan orang-orang itu satu persatu. Yang Myung ternyata petarung hebat. Semua preman yang lebih besar darinya berhasil dikalahkannya. Malam harinya, Yang Myung mengenakan baju hanbok bangsawan dan berdiri di atas bukit. Yang mulia, pelayan setia Anda telah kembali dengan selamat. Tolong ampuni saya karena tidak memberi hormat lebih awal. Yang mulia putra mahkota. Apa kabarmu selama ini? Putra mahkota berdiri memandang langit malam. Kasim Hyung Sun, para dayang dan pengawal berdiri tepat di belakang Hawon. Hawon menghela nafas dan berkata aku tidak akan melarikan diri. Berikan aku ruang. Hawon melihat kelopak bunga jatuh berguguran dan ia ingat saat ia terjatuh bersama Yeonwoo. Hawon bergumam. Kalau kau tahu bahwa aku putra mahkota, kau akan semakin marah. Sudahlah. Kita lebih baik tidak bertemu lagi. Hawon melihat ke atas dan melihat payung merah itu melayang di udara. Yeonwoo mempelajari surat dari Hawon. Ia bingung. Di gambar bulat ditulis kotak. Jika kau menggambarnya akan jadi lingkaran. Tapi jika kau menulisnya, akan jadi kotak. Yeonwoo masih berpikir. Pangeran Yang Myung ada di depan kediaman Yeonwoo. Ia tersenyum melihat kamar Yeonwoo yang masih menyala. Tiba-tiba Yeonwoo keluar dan membentangkan kain itu di bawah sinar bulan. Yang Myung heran melihatnya. Yeonwoo mengarahkan kain itu ke segala penjuru. Kukira aku bisa melihat huruf tersembunyi di bawah sinar bulan. Tidak ada tulisan lain. Yeonwoo mengutip perkataan Seol. Jika ayam jago mati, siapa yang akan membangunkan kita di pagi hari? Yeonwoo menyadari sesuatu. Lalu ia berjongkok dan menulis di tanah. Jika kau menggambarnya, akan berbentuk lingkaran. Tapi jika kau menulisnya, akan jadi kotak. Terbit pada waktu Mio dan terbenam waktu Yu. Matahari. Yeonwoo ingat saat Hawon tampak kesal. Yeonwoo kaget dan jatuh terduduk di tanah. Matahari. Sementara itu, Yang Myung heran melihat Yeonwoo dari kejauhan. Di lain tempat, Hawon berpikir payung merah itu adalah tanda kalau mereka akan bertemu lagi. Yeonwoo bertanya-tanya, apa kau benar-benar putra mahkota? Lebih baik kita tidak bertemu lagi. Yang Myung tersenyum melihat Yeonwoo dan berkata,
Aku benar-benar bahagia melihatmu lagi. Heo Yeonwoo.